Pidi Aldiano mendadak bikin geger media sosial. Bukan gegara update soal penyakit kankernya, melainkan pria berusia 35 tahun itu terancam jatuh miskin usai dituntut 24,5 miliar oleh Kinan Nasution dan Rudy Pekerti. Rumahnya yang berada di Cilandak, Jakarta Selatan bahkan terancam disita sebagai jaminannya. Tuntutan itu kabarnya dilakukan gegara Pidi diduga melakukan pelanggaran hak cipta lagu Nuansa Bening selama 16 tahun. Sidang perdana sendiri sebenarnya sudah digelar pada Rabu 28 Mei lalu. Namun baik Pidi maupun kuasa hukumnya tidak muncul di persidangan. Angka itu bukan angka yang turun dari langit, bukan angka yang kita nemu-nemu, ngobrol-ngobrol, udah segini saja, enggak. Ya, tapi itu nilai yang memang ada diatur dalam undang-undang. Sehingga saya kira itu yang lebih fair ketika kita melandaskan kerugian itu kepada aturan undang-undang daripada kita meng-create sendiri kerugian itu. Jadi ini bukan royalti, tapi ini adalah konsekuensi dari seseorang atas perbuatannya yang menggunakan suatu karya cipta dalam pertunjukan langsung secara komersil tanpa izin daripada penciptanya. Jadi sekali lagi ya, komersil tanpa izin. Ada juga yang bertanya, gimana tuh kalau pengamen? Komersil nggak dia? Enggak ya, nggak ada masalah. Terkait dengan mengenai masalah rumah, adalah lumrah dalam suatu gugatan untuk menjamin kepastian bahwa gugatan itu ketika dikabulkan, tergugat akan melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang ditentukan oleh putusan tersebut, membayar kewajibannya itu ketika kita minta agar ada sita jaminan kepada kekayaan atas kekayaan daripada tergugat itu. Karena kalau misalnya kemudian kita tidak meminta ada sita jaminan, berarti kita hanya mengharapkan etikat baiknya dia. Ketika dia nggak punya etikat baik, kita tidak bisa melakukan eksekusi. Putusan kita jadi putusan banci, namanya putusan yang non eksekutorial, putusan yang tidak bisa dieksekusi karena nggak ada apa-apa yang kita minta. Jadi kita hanya berdoa saja semoga tergugat mau, gitu loh ya. Nah, jadi oleh karena itu kita minta agar untuk menjamin kepastian tergugat untuk membayarkan kewajibannya kepada penggugat jika pengadilan niaga mengabulkan gugatan kami, maka kami minta jaminannya adalah rumah ini. Bukan tanpa sebab Pidi dituntut sebesar itu. Ya, Pidi sudah membawakan lagu Nuansa Bening tanpa izin dalam 309 kali pertunjukan. Malahan yang teranyar, Pidi disebut-sebut akan memintangi sebuah iklan dengan menggunakan lagu Nuansa Bening. Awalnya kan memang ini lagu itu kenapa kok tiba-tiba abang ini ya ini lagunya diapain nih? Ini karena lagu itu mau dipakai iklan. Yang nyanyikan Pidi, ini Pidi kan udah identik nih dengan Nuansa Bening. Jadi ada satu perusahaan, saya nggak boleh sebut namanya, ini menggunakannya itu untuk iklan. Nah, tapi ketika perusahaan itu tahu, ya karena perusahaan itu kebetulan orang yang di dalamnya ada hubungan dekat lah dengan keluarganya Magrena, anaknya Magrena. Loh, ini kan lagu yang diciptakan oleh papanya teman saya, jadi memang dia bilang ini kamu harus ada tidak izin. Kami dapat bocoran yang bisa dipercaya bahwa nilai kontraknya dia untuk iklan itu 1,8 miliar dengan Nuansa Bening. Ya, dan dia diwajibkan untuk meminta izin penciptanya. Manajemennya datang, bukan bininya loh datang, manajemennya datang menyerahkan 50 juta. Itu pun dengan catatan, note-nya ada kata Bang Yenan dan Pak Rudi. Note-nya adalah itu tanda terima kasih untuk eksploitasi lagu selama 16 tahun dan itu untuk seterusnya atas penggunaan lagu itu. Betul ya Pak ya? Jadi ini yang membuat mereka berpikir kok begitu banget sih. Karena mereka bukan penulis, mereka juga tidak menawar-nawarkan lagunya mereka untuk dibawakan oleh orang lain. Kalaupun memang misalnya itu terjadi, harusnya ya mereka pilihlah orang-orang yang sudah punya nama tahun 2008 untuk membawakan lagunya, bukan orang yang baru pendatang baru. Tapi kalau memang misalnya mau baik-baik, ya artinya mau semuanya oke lah, kita buka lembaran baru, kita selesaikan. Paling tidak tembuslah miliar biar enak baginya. Karena klien saya juga orangnya sepuh, jadi jangan bicara mengenai masalah kesehatan apa segala macam,
yang kartun, tapi nengok beliau-beliau ini juga sudah sepuh. Berhak juga mereka untuk menikmati hidup mereka di hari tua dengan karya ciptanya mereka, karena itu adalah kekayaan intelektual yang dilindungi oleh undang-undang. Namun dikala pihak pencipta lagu tengah sibuk mengurus gugatan hak cipta, Pidi Aldiano justru terlihat santai-santai saja. Suami Sheila Dara itu bahkan baru saja merayakan Aries Party bersama teman-teman selebriti. Tak ada sedikit pun ekspresi sedih atau stres dari wajah Pidi yang terancam kehilangan uang puluhan miliar. Hampir serupa dengan Pidi Aldiano, Lesti Kejora juga tengah dihadapkan dengan masalah pelik. Ya, istri Rizky Bilar itu terancam di penjara dan denda miliaran rupiah karena dugaan pelanggaran hak cipta yang dilakukan Lesti sejak tahun 2017. Ibu dua orang anak itu pun kabarnya sudah dilaporkan ke polisi oleh Yoni Dores selaku pencipta lagu yang dibawakan Lesti. Namun lantaran Lesti punya banyak fans fanatik, Yoni Dores pun malah banjir hujatan dan dituding hanya ingin memeras Lesti. Gak ada sampai pemikiran saya mau memeras apa segala macam, enggak. Jauh lah. Saya tahu Lesti juga dengan susah payah mencari uang itu. Dan gak semudah itu saya memeras orang gitu kan. Apalagi model Lesti harus diperas kan nggak mungkin lah. Nggak ada jauh-jauh pikiran itu buat saya. Maksudnya pengen clear aja persoalannya siapa sih, misalnya ada yang di belakangnya siapa, pasti tahu lah, Lesti pasti tahu. Seperti konser misalnya di mana di Majalengka kan tahu pasti yang undangnya siapa, itu bisa disusuri maksudnya. Untuk menyusuri aja, bukan mau Lesti tujuannya. Tapi ya karena menghindar terus akhirnya polisi. Gitu. Siapapun dari kita, kalau kita menciptakan satu benda atau apapun juga, tentunya kita ingin dihargai dari nilai ciptaan kita. Atau kita ciptakan TV, ada nilai ciptaan TV tadi, kita dihargain. Ada kita ciptakan motor, kita dihargain dalam ciptaan itu. Termasuk juga ada kita ciptakan lagu, kita minta dihargai terhadap lagu itu. Jadi inilah yang kemudian cita-cita dari Bang Yoni ini menyampaikan ini semua di sini itu untuk itu, yaitu supaya hasil ciptaan ini dihargai. Tak hanya dihujat dan dipitnah buntut dari laporannya ke polisi, Yoni selaku adik kandung almarhum Deddy Dores juga terancam diboikot oleh fans Lesti. Silakan aja itu, mereka yang punya hak kan, ya kan. Mau boikot lah kalau memang saya harus diboikot. Saya tidak pernah berstatement gitu. Saya dengar Iis Dahlia juga bilang begitu, nggak boleh nyanyi lagu saya. Saya tidak pernah melarang apapun. Silakan aja mau pakai. Jadi sampai sekarang tidak ada larangan. Jadi ada semua larangan. Boleh menyanyikan. Gitu kan, Bang? Iya. Asalkan tidak komersil atau kemudian berkontribusi kepada pencipta juga kan, begitu kan? Bicara soal pelanggaran hak cipta, sejumlah penyanyi tanah air sebenarnya sudah banyak yang pernah mengalami hal serupa. Sebut saja Once Michael, Ian Kasela, Andre Taulani, Pia Palen, dan juga Agnes Monica alias Agnes Mo. Agnes dituntut ganti rugi sebesar 1,5 miliar lantaran diduga melanggar hak cipta dari lagu Bilang Saja milik Ari Bias. Kayak di pasal 23 ayat 5 di sini dibilang bahwa setiap orang dapat melakukan penggunaan secara komersil ciptaan dalam suatu pertunjukan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada pencipta dengan membayar imbalan kepada pencipta melalui lembaga manajemen kolektif. Terus ada lagi di pasal 87-nya dia bilang tidak dianggap sebagai pelanggaran undang-undang ini pemanfaatan ciptaan dan atau produk hak terkait secara komersil bla 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 asalkan telah memenuhi kewajiban sesuai perjanjian dengan LMK. Jadi gini, kalau dia bilang bahwa gue
dihukum karena tidak ada izin, itu jelas sudah tidak valid. Oke. Karena dalam undang-undangnya aja udah bilang bahwa kita boleh menggunakan itu tanpa izin asalkan kita bayar royalti kepada LMK. kepada LMK. Did you pay? Nah, oke, I'm going there. Oke. Direct licensing pun artinya kan sebenarnya sudah tidak valid juga, Ya. karena di dalam undang-undangnya, bahkan bukan cuma undang-undang loh, Det. Ini ada peraturan turunannya ke PP. Ke PP nomor 56 tahun 2021 itu semuanya tentang pendistribusian royalti.